Hampir 4 jam baru dapat satu ikan kerapu. Nggak ada alat bantu gitu dari pemerintah apa, pompa. Belum ada mungkin. Setiap harinya mereka harus mengambil air bersih ke pembuangan seperti ini. Dan itu pun belum benar-benar bersih karena masih tercampur daun, tanah. Dan itu yang mereka gunakan untuk makan, cuci, mandi ya Bu ya di rumah pakai air seperti ini. Kali ini kami tiba di kota Batam. Batam adalah kota di Provinsi Kepulauan Riau yang wilayahnya dikelilingi oleh Selat Malaka dan Selat Singapura. Posisi strategis inilah yang menjadikan Batam sebagai kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia sejak tahun 1970 sampai sekarang. Kali ini, kami menuju salah satu daerah di Batam, yakni Pulau Air Mas. Pulau ini hanya berjarak sejauh 30 menit jika ditempuh dengan perahu cepat dari kota Batam. Pulau Air Mas hanya berpenduduk 116 jiwa atau sekitar 38 kepala keluarga. Suku Laut adalah warga asli Kepulauan Riau. Suku Laut mempunyai peran penting dalam pembentukan kawasan bahari bangsa ini. Dalam sejarah kesukuan di Nusantara, wilayah pemukiman mereka meliputi ratusan pulau di Selat Malaka. Posisi mereka juga sangat strategis di antara 3 negara, yakni Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Kehidupan masyarakat suku laut tidak pernah mudah, padahal mereka lah penjaga kedaulatan di perbatasan negara. Bantuan pemerintah untuk merelokasi mereka dari laut ke darat tidak membuat mereka lepas dari kata sengsara. Pemirsa, inilah Indonesiaku. Pulau Air Mas terletak di Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Air Mas adalah pulau yang dihuni banyak suku laut, selain Pulau Kubung dan Pulau Todak. Ironinya, saat ini populasi suku laut terus berkurang setiap tahun. Modernisasi perlahan melenyapkan eksistensi satu-satunya suku nomaden di Laut Tenggara Asia ini. Salah satu tanda yang bisa kita lihat adalah makin sedikit mereka yang menggunakan perahu kajang untuk kegiatan sehari-hari. Kapal-kapal cepat telah lama menggantikan posisi perahu kajang. Mengikuti tradisi suku laut dalam mencari ikan bukanlah sekedar menjadi nelayan. Dalam berbagai catatan bahari dunia, suku laut dikenal sebagai suku yang istimewa. Mereka adalah suku yang benar-benar hidup di atas permukaan laut, pandai dalam navigasi perahu, juga mahir membaca koordinat alam dan rasi bintang. Mana Pak? Ini sampai sekilo? Nggak sampai. Berapa lama nunggunya Pak tadi Pak? Mau hampir 4 jam. Hampir 4 jam. Iya. Hampir 4 jam baru dapat satu ikan kerapu. Boleh lihat Pak? Ya. Kayak gimana? Awas, hati-hati lompat. Nih sebesar ini. Tapi ini belum sampai 1 kilo. Berarti harganya belum 170? Belum. Berapa itu kira-kira Pak? Sekitaran 90-an lah. 90-an. Iya. Ongkos bensinnya berapa bawa? Ongkos bensin habis 110. 110. Iya. Kalau harga ikan itu 90 nanti kita jual, bensinnya 110 berarti kita masih rugi 20.000. Nanti bisa dapat lagi nggak nih Pak? Ya kadang dapat kadang tidak. Kita cari lagi ya. Iya. Tapi hitungannya dalam 4 jam ini kita masih rugi 20.000. Hari ini, kami mengikuti salah satu warga suku laut mencari ikan. Dahulu, mereka biasa melaut selama berbulan-bulan di tengah samudra. Namun kini, mereka hanya bermalam beberapa waktu saja. Setelah dapat satu ikan kerapu ini, biasanya Bapak ikut lanjut mancing dulu atau langsung jual? Nah, ini udah capek, kayaknya mau langsung pulang aja lah. Dari pagi langsung jual aja ya Pak ya, biar dapat ini ya, biar dapat uang ya.
Ini ikannya langsung dijual, tapi memang hitungannya masih rugi, tapi nggak apa-apa ya Pak ya? Karena memang nggak setiap hari bisa dapat ikan kerapu. Sebelum tahun 1990, suku laut belum mengenal perhitungan uang. Namun hampir semua kebutuhan mereka bisa tercukupi dengan sistem barter. Kini, saat zaman makin maju, orang suku laut seringkali dipusingkan dengan mahalnya kebutuhan rumah tangga yang harus mereka beli. Sudah menjadi bagian dari hidup mereka untuk terus mengelilingi perairan dari selat ke selat. Mencari penghidupan dari kekayaan laut sebenarnya tak akan pernah ada habisnya. Namun, belakangan ini, masyarakat suku laut banyak yang mulai berorientasi pada kehidupan di darat. Di Pulau Kubung misalnya, perempuan menghabiskan hari mereka untuk mengepulkan asap di dapur arang. Posisi pemukiman yang berada di bibir pantai membuat mereka memilih untuk menebang kayu bakau yang berlimpah di sekitar tempat mereka tinggal. Pemerintah daerah melarang warga untuk menumbangkan bakau demi kepentingan komersil. Tapi inilah satu-satunya pilihan bagi mereka untuk menambah pendapatan karena laut tak lagi bisa diandalkan. Kayu bakau berusia 1 hingga 3 tahun inilah yang biasa warga ambil. Padahal jenis kayu bakau ini jelas terlarang dan dilindungi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Namun kebutuhan hidup tak bisa ditahan. Peluang mendapatkan uang lebih mudah ada di depan mata. Namun begitu, warga sebenarnya juga kerap was-was, takut suatu hari harus berhadapan dengan petugas dan pemerintah setempat. Penghasilan sebesar 7 juta rupiah per bulan pastilah sangat menggiurkan. Sangat jauh jika dibandingkan dengan hasil dari mencari ikan yang tidak pasti. Sayangnya, kegiatan inilah yang secara tidak langsung menjadikan produktivitas hasil laut menurun. Bakau sebagai habitat beberapa jenis hewan laut justru musnah. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Pemerintah Kota Batam, dari 1.743 hektar lahan mangrove, 650 hektar diantaranya menjadi lokasi penebangan sebagai bahan dasar arang. Harga arang mencapai Rp2.500 per kilogramnya. Ini menjadikan usaha pembuatan arang cukup menjanjikan untuk mendapatkan rupiah cepat. Di antara mereka bisa menjual 4 ton dalam sebulan. Tidak adanya pengepul atau pihak penyambung menjadikan harga jual tak melalui banyak potongan. Arang-arang ini nantinya akan dijual sebagai komoditi ekspor ke Singapura, Malaysia, dan Jepang. Apa masukannya kurang sampai ibu kerja gitu? Cukup, alhamdulillah Cukup. untuk sehari-hari untuk anak sekolah. Oh, berarti ini untuk nambah ya? Untuk nambah daripada kita nganggur-nganggur. Untuk tabung-tabungan. Iya, tabungan kan kita ada anak sekolah. SMP, SMP 1, SD 1 kan. Lumayan juga. Namun, sekali lagi, pembabatan hutan mangrove dengan berbagai alasan jelas melanggar ketentuan perundang-undangan. Pasal 50 dan pasal 78 mengatur larangan penebangan pohon di wilayah dengan jarak 130 cm dari batas pasang surut air laut yang terendah dan tertinggi. Ancamannya adalah kurungan 10 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Sehingga sampai saat ini pemerintah juga melarang untuk tidak boleh menebang bakau. Mereka mengambil inisiatif sendiri walaupun bagaimana. Daripada mereka nakal istilahnya, kerja yang nggak benar, lebih bagus mereka pasrah. Kalau memang pemerintah juga mau ya menyalahgunakan atau menangkap mereka, kata mereka ya terserah lah, daripada kami tidak makan. Gitu. Tapi solusinya apa Pak? Karena kan pemerintah takutnya hutan bakau semakin gundul gitu. Tadi saya lihat ada yang menanam gitu. Tapi apakah sebanding antara yang diambil dengan yang ditanam gitu Pak? Ya, jadi selama ini
saya di sini sudah generasi ke-6, masyarakat itu memang dia setiap hari dia harus menanam 100 pohon bakau. Setiap satu orang dia menanam 100 pohon bakau, dan nanti air pasang dia menebang 30 pohon bakau. Dan itu setiap hari tuh? Setiap hari itu ada stok 70 pohon bakau. Nah, seperti yang ada pohon-pohon yang kita lihat sekarang ini, generasinya seperti 2 tahun ke depan, seperti pohon ini, 2 tahun sekian, terus yang di depan lagi itu generasi keduanya, contoh. Yang ini ya, yang masih baru-baru. Sarana pendidikan merupakan faktor penunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara, luas Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 8.200 km persegi hanya memiliki 202 sekolah untuk seluruh tingkatan. Hari ini, kami mengikuti anak suku laut yang berangkat ke sekolah. Untuk mendapatkan pembelajaran, anak-anak ini harus menyeberang ke Pulau Kubung yang jaraknya hampir mencapai 1 jam jika menggunakan perahu sampan. Dari Pulau Air Mas ini, hanya 10 orang yang berangkat ke sekolah. Sisanya tidak mengenal arti belajar dan lebih sering ikut orang tuanya bekerja. 1 jam sebelum waktu belajar, biasanya mereka menggunakan sampan ini untuk menuju ke sekolah. Kakak-kakak yang SMP ini yang biasanya membawa adik-adiknya untuk menuju ke sekolah maupun untuk kembali ke rumah nanti sore. Dan biasanya ini juga penuh 10-11 orang di sini dan jaraknya 1 jengkal dari laut. Inilah yang mereka gunakan setiap hari untuk ke sekolah maupun kembali ke rumah dan juga untuk beraktivitas di waktu belajar. Pesan kita ya,